Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia. Menurut Pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Datuk Syed Abdul Rahman Syed Abdul Rashid, kekurangan pekerja asing di Tanah Tinggi itu kini menjadi isu yang kritikal. Ya, kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran. Dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk, tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang menarik sekali. Malaysia menyesal, begini kondisi Malaysia setelah ditinggal banyak pekerja Indonesia. Memang diakui sekarang ini untuk TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia memang sudah banyak sekali berkurang, karena sekarang ini nampaknya Malaysia bukan menjadi pilihan utama bagi TKI Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Jangan lupa ya dikunjungi Back to 90s Channel. Yang memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk bekerja, namun sekarang Malaysia sudah tidak lagi diminati orang Indonesia. Banyak anak muda Indonesia yang lebih memilih pergi ke Korea atau Jepang. Alasannya sudah pasti, karena gaji di sana jauh berkali lipat lebih besar daripada di Malaysia. Alasannya gaji. Dan saat ini, Malaysia sedang merasakan kekurangan pekerja di bidang-bidang tertentu seperti bidang pekerjaan berat dan kotor, karena warga lokal di sana enggan dan gengsi untuk mengisi bidang pekerjaan tersebut. Duta Besar Indonesia ke Malaysia Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia TKI untuk mencari pekerjaan sejak 3 tahun kebelakangan ini, hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Seru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain susulan peraturan imigresen Malaysia semakin ketat, termasuk operasi penguatkuasaan, penangkapan yang diketahui melalui laporan media massa buatkan mereka bimbang ke negara ini. Ini Duta Besar Indonesia ya. Bagi menampung permintaan dalam beberapa sektor di Cameron Highlands. Sektor terbabit termasuk pertanian, perladangan, perkhidmatan dan pembinaan. Menurut Pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Datuk Syed Abdul Rahman Syed Abdul Rashid, kekurangan pekerja asing di Tanah Tinggi itu kini menjadi isu yang kritikal. Dulu kita boleh mengeluarkan hampir 1,100 metrik tan sayur-sayuran sehari dari Cameron Highlands, bagi sayur-sayuran lah. Jadi sekarang ni kita keluar 400 hingga 600 metrik tan sehari sahaja. Kenapa? Petani-petani tak cukup pekerja asing untuk mengendalikan kebun dia. Ya, kalau tak ada pekerja Tapi guys, bukan hanya di sektor-sektor seperti perkebunan kelapa sawit, akan tetapi di sektor perkebunan sayuran ternyata di Malaysia juga mengalami penurunan pekerja dari tenaga kerja Indonesia. Inilah yang terjadi di Malaysia saat ini, teman-teman ya. Kerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen kerja basah lah, dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, oh kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi
Mana mungkin kita nak melihat capital structure overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya. Saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Bahawa layanan berarti memang benar-benar ya di Malaysia ini masih banyak banget kekurangan tenaga kerja ya. Untuk TKI Indonesia sendiri ini bukan menjadi pilihan utama untuk sekarang ini ya, karena mungkin melihat berita-berita yang selalu miring dari Malaysia, pemberitaan tentang TKI. Dan untuk itu, untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja di Malaysia, Malaysia sekarang kebanyakan mengimpor tenaga kerja dari Bangladesh, Nepal. Tetapi banyak justru kemudian timbul permasalahan-permasalahan warga asing. Pekerja migran ini boleh dan mesti ditingkatkan. Mereka tak boleh dilayan seperti buruh paksa, dan masih lagi ada banyak majikan yang perlu ditegur dan langkah perlu diambil, penguasaan perlu dilaksanakan majikan yang supaya nakal hak mereka dan kebajikan mereka dijaga dengan baik. Saya sendiri melihat waktu saya jaga Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu bahawa perumahan yang disediakan oleh pekerja-pekerja migran ini sangat-sangat daif. Ambil pendirian yang lebih kemanusiaan tentang orang yang dia betul datang daripada negara lain, tapi bukan keputusan dia untuk lahir kat negara mana. Dan kadang-kadang benda asas ni kita lupa sebagai manusia, bahawa kita bersyukur alhamdulillah dapat lahir dalam Malaysia, negara yang aman, negara yang memberikan kita peluang ekonomi. Bukan salah sesiapa yang terpaksa ataupun dah ditetapkan oleh Allah SWT dilahirkan di negara yang mungkin ada konflik, yang mungkin ada kesusahan, yang mungkin peluang rezekinya tidak secantik kita. Bukan kita berusaha untuk dapat ni, it's luck of the draw, it's fate. Jadi kadang-kadang saya rasa sedih, kalau boleh saya cakap, memang saya akan disedih dalam hal ni, bila tengok kadang-kadang orang Melayu Islam yang cara dia cakap tentang orang migran ni, termasuk orang migran Islam, mungkin datang dari Bangladesh, mungkin Pakistan, mungkin Rohingya. Kalau Rohingya ni dia refugee lah, dan macam-macam lah yang dilabelkan tentang mereka. Kononnya tak elok lah, kononnya menyusahkan lah, seolah-olah mereka ni tidak sama level dengan kita. Saya yakin sangat-sangat itu bukan ajaran agama kita. Saya juga harap kalau kita over sikit, biarlah kita over yang kemanusiaan, bukannya kita over untuk mengatakan bahawa terlalu tegas sehingga kita melayan manusia lain yang juga hamba Allah dengan cara yang tak betul. Orang Indonesia? No. Filipin? Oh, Filipin. Hai. Halo. Halo. Orang Filipin. Saya ingat orang Indonesia, bro. Ya, begitulah saya. Sosok pakai bahasa Inggris, tapi sebetulnya saya nggak pandai bahasa Inggris. Ya, dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk, tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Beginilah Malaysia sekarang yang ditinggal sama orang Indonesia. Perlu kalian tahu, dulu jam-jam segini banyak orang Indonesia yang duduk-duduk di tempat-tempat ini dan ini tuh, atau di sebelah sini. Tapi sekarang kalian nggak akan jumpa ya. Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah, apalah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia
dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu, tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga, tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat, diorang langgar undang-undang, meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati, ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu Oke kita guys, demikian satu buah video dari Back to 90s channel. Jangan lupa dikunjungin ya, nanti linknya saya sematkan di deskripsi. Kondisi Malaysia di saat ini, di mana pekerja Indonesia sudah banyak berkurang tentunya. Hal ini merubah wajah Malaysia untuk saat ini. Saat ini Malaysia dipenuhi dengan tenaga migran, khususnya dari orang-orang Asia Selatan seperti Bangladesh dan Nepal. Tentunya ini dinilai sangat bermasalah sekali baik oleh masyarakat ataupun pemerintah, karena kita tahu bahwasanya orang Malaysia ataupun masyarakat Malaysia dan masyarakat Asia Selatan terutama Bangladesh punya satu budaya yang berbeda. Tentunya hal ini yang tidak disukai oleh masyarakat Malaysia yang sering memprotes dari keberadaan banyaknya warga asing Bangladesh untuk saat ini ya, karena apa yang dilakukan oleh warga Bangladesh ini bukan hanya sekedar sebagai buruh migran, akan tetapi perilaku dan aktivitas dari orang-orang Bangladesh yang terlalu banyak di Malaysia ini sering melanggar undang-undang dibanding dengan pekerja Indonesia, di mana banyak dari orang-orang Bangladesh ini melakukan aktivitas di luar sebagai buruh migran, yaitu berniaga ataupun berdagang. Dan inilah yang menimbulkan keresahan bagi orang-orang tempatan Malaysia. Berkurangnya TKI Indonesia di Malaysia tentunya ini menjadi pilihan bagi TKI untuk tidak menjadikan Malaysia sebagai tujuan utama untuk mencari pekerjaan. Memang benar di Malaysia banyak peluang pekerjaan. Oke guys, demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.